Selamat datang di channel Ayo Kita Ngaji. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat, salatuhu. Yang pertama dihitung di hari kiamat bukan harta. Yang pertama dihitung bukan puasa. Yang pertama dihitung bukan haji. Yang pertama dihitung adalah solat, bukan somat. Solat yang pertama dihitung, mengalir pahala sampai hari kiamat. Tapi amal-amal hidup kita ini adalah solat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum solat, dibukakan Allah pintu hatinya segera solat. Banyak juga suami yang gak solat. Sudah solat Pak Ustadz, terus kok ibu tadi bilang amin? Supaya istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membangun masjid ini mendapat... Tunggu dulu semua. Semoga yang membangun masjid ini dapat aliran pahala sampai hari kiamat. Walaupun belum tahu doanya apa, diaminkan tidak salah. Insya Allah kita yang mengaminkan pun juga diberikan balasan yang sama insya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad sebelum meninggal bisa bangun masjid. Semua yang mengaminkan juga sebelum meninggal sempat bangun masjid. Inilah masjid yang sampai hari kiamat insya Allah tidak akan kosong dari jamaah. Ustadz tahu dari mana? Jamin bisa dari mana? Karena di pinggir jalan raya. Setiap pagi, petang, siang, malam, mobil-mobil akan mampir di parkir, singgah ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Kenapa mampir? Mau buang air kecil. Seandainya orang yang mampir itu datang kemari, tidak sholat, hanya sedang ke toilet, apakah yang mewakafkan tanah dapat pahala? Sedangkan ke toilet, ke WC, buang air besar, buang air kecil, berwudu, minum, setetes air keran dia minum di tenggorokan, maka mengalir ke liang lahat ke alam kubur orang yang berwakaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin. Ini masjid bagus sekali. Maka dari tadi saya lihat kaligrafinya, lampunya. Kalaupun kekurangan, tidak ada kekurangan. Semuanya lebih cantik, lebih indah, lebih tinggi, lebih keren, lebih mewah, lebih panas. Kalau Tuan membeli kipas dibeli ke Tanjung Uru. Kenapa terasa panas? Karena Ustadz Somad pakai baju baru. Allahu Akbar. Saya begitu sampai di rumah tinggi, rumah panggung namanya ya. Begitu sampai di rumah panggung, Pak Haji menyambut saya. Ustadz Abdul Somad disambut di depan rumah. Yang pertama, sorban saya diganti dengan kain baru. Sampai di dalam dikasih makan. Ustadz Somad sedang berada di tempat nenek moyangnya Konro. Disinilah asal muasal Konro yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar. Disinilah tempatnya. Betul ini. Setelah itu dikasih makan pisang sama kulit-kulitnya. Setelah itu dikasih lagi, pokoknya banyak sekali makanan. Jadi saya pesankan kepada saudara-saudara saya dari Sumatera, dari Riau, sebelum kalian ke Pangkep, tolong jangan makan seminggu.
biar muat isinya kosong. Setelah itu saya beristirahat sejenak. Sebelum tablik akbar, Ustadz Somad tolong diganti bajunya. Jadi ini kalau di upload nanti video Ustadz Somad, masjid apa namanya? Saya sudah tahu, cuman ngetes aja. Nanti begitu ditanya orang, di komen saat di-upload video di Raudhatul Muflihin ini di YouTube, di komen orang, merah menyala abangku. Mudah-mudahan yang memberikan sorban, yang memberikan kain khas Bugis Makassar, yang memberikan baju khas dengan tulisan huruf-huruf yang saya tidak bisa membacanya, mereka sedang menguji Abdul Somad. Katanya kau 4 tahun di Mesir Abdul Somad, 2 tahun di Maroko, 1 program S3 di Sudan, namamu panjang profesor doktor. Kalau memang kau hebat, coba baca. Allah lah yang membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakanlah. Semoga semua yang sudah berbuat baik ini dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira agama Islam itu menganjurkan umatnya miskin atau kaya? Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam itu miskin-miskin, bajunya compang-camping, koyak-koyak, itu bukan umat Islam. Itu adalah ajaran dari Belanda yang pura-pura masuk Islam, namanya Snokhorgronni. Masya Allah, luar biasa. Di tempat lain anak kecil saya datang, disuruh orang tuanya salaman, salam Ustadz Somad, salam Ustadz Somad, nangis. Dipangkep, anak kecil berani. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pagar besi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Itu anak kecil yang bersalaman dengan Ustadz Somad tadi, setelah besar nanti dia akan menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Seandainya na'udzubillah dia berbuat kesilapan, orang langsung akan ngomong ke dia, kamu jangan buat salah, karena kamu waktu kecil sudah salaman dengan Ustadz Abdul Somad. Tadi gambar itu dipoto. Waktu beliau maju ke depan, saya tahu kenapa dia pelan-pelan, biar supaya cepat menyala kamera. Waktu dipoto bersalaman dengan Ustadz Somad, diambil gambar, dan nanti sampai di rumah fotonya sudah dicetak sebesar pintu dan dipajang di ruang tamu. Setiap kali tamu yang melihat, mereka akan mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad, panjangkan umurnya, matikan dia husnul khatimah. Dan setiap tamu yang melihat foto anak kita, mereka akan berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, dan menjadi anak-anak yang kaya raya, rezekinya berlimpah insyaallah. Kalau orang Islam ini kaya, uangnya banyak, Qarun juga duitnya banyak, orang kafir juga duitnya banyak, koruptor juga duitnya banyak. Apa bedanya? Orang Islam duitnya banyak, kalau sudah duit banyak dipakai bangun masjid. Alhamdulillah. Kepada saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, datanglah kalian ke Pangkep. Lihat Masjid Raudhatul Muflihin, tempat Ustadz Somad ceramah dulu. Silakan kalian datang ke Pangkep, di pinggir jalan raya, mampir ke Masjid Raudhatul Muflihin. Lihat dalam, lampunya saja luar biasa, cuman nggak menyala aja, karena memang siang. Jangan hidupkan lampu, mubazir listriknya. Ini lampu di depannya, sepertinya kalau tidak dari Turki, dari Mesir ini.
Belum lagi kaligrafi di depannya. Mimbarnya, saya sangka tadi tangga eskalator. Naik ke atas. Tadi saya ditanya, Ustadz Abdul Somad mau naik ke atas atau di bawah? Saya bilang di bawah saja. Kenapa saya di bawah? Karena kalau saya ke atas, semua jamaah akan mendongak. Saya mau lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita dekat sekarang, mudah-mudahan kita juga dekat dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang pertama, kalau mau mengalir pahalanya, walaupun kita mati, walaupun sudah meninggal, masuk ke liang lahat, tetap dapat pahala sampai hari kiamat, adalah membangun masjid. Ustadz Abdul Somad kalau punya banyak uang, apa yang ingin Ustadz lakukan? Sekolah? Sekolah enggak lagi. Titel? Titel tidak lagi. Tinggal satu yang belum dapat, almarhum. Lalu apa yang ingin Ustadz lakukan? Ibu juga begitu. Kalau ditanya orang, ibu punya jilbab, baju 3 lemari, meninggal dunia, habis, dibuang orang. Tidak mau anak-anak pakai. Apa kata dia? Dibuka lemari. Jadul, ketinggalan zaman. Tapi yang kekal abadi, jangan beli baju banyak-banyak, jangan beli duit buang-buang percuma yang tidak ada manfaatnya. Tabung, simpan, berikan ke masjid. Kalau ada orang bangun masjid, kita support, kita bantu. Bagaimana? Setuju? Siap? Betul? Jujur? Tulus? Jangan ada dusta di antara kita. Kita di dalam masjid, maka insya Allah inilah amal jariah kita semuanya, insya Allah. Nah, saya tidak kaya Ustadz Somad, tidak punya uang banyak, bisa membangun masjid Raudhatul Muflihin. Kalau tidak bisa bangun masjid, makmurkan masjid dengan sholat, bukan somat. Sholat berjamaah di masjid. Tidak ada halangan bagi masyarakat untuk mampir datang sholat ke Raudhatul Muflihin. Raudhah artinya taman. Ma baina baiti, antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku. Di sini mimbar Nabi, di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat rumah Nabi. Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan inilah taman surga yang ada di Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan kita bisa selalu singgah ke taman surga ini, insya Allah. Lalu kemudian sholat berjamaah ke masjid. Kamu kenapa tidak mau sholat berjamaah? Sholat berjamaah di sana Pak Ustadz, saya nggak mau karena lantainya belum disemen. Saya pernah sholat dengan rombongan wali kota. Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, kening berpasir, lantainya masih semen kasar. Sengaja bupati wali kota diundang untuk menyelesaikan bangunan. Ada grup nasyid, lagunya ya dana ya dana. Saking groginya sampai lupa menyapa Pak Bupati. Mudah-mudahan Bapak beserta para pejabat-pejabat di Kabupaten Pangkep diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Saya heran juga. Tadi pertama masuk saya terasa panas. Tiba-tiba berkat doa jamaah kok terasa sejuk. Rupanya kipas angin di belakang. AC langsung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada alasan orang Kabupaten Pangkep, desa kita, tidak datang sholat berjamaah. Masjid sudah bagus, lantainya Masya Allah, nggak tahu nih lantainya apa, karpetnya tebal sekali. Saya pernah ceramah, karpetnya tebal, waktu saya berdiri hilang jari saya, tenggelam. Tapi sebelum acara, panitia berbisik ke telinga, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet masih hutang. Tapi masjid Raudhatul Muflihin tidak ada bisikan-bisikan. Masjidnya sudah bagus, lantai karpetnya sudah bagus, kaligrafinya sudah mantap. Ada tulisan Allah,
ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masjid dilarang menulis kaligrafi Muhammad di samping. Di depan ini ditulis Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Allahu Akbar, Asmaul Husna. Ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis nama Muhammad bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Nanti macam-macam orang datang mampir. Yang datang mau ke Makassar, yang pergi ke Pangkep, di jalan raya mampir. Bangun masjid enggak ikut, beli karpet enggak ikut, beli lampu tidak ikut, menyelesaikan masjid tidak ikut. Yang pandai cuman mengkritik. Apa ini ada tulisan Muhammad di samping? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Adam bertobat gara-gara makan buah kuldi, Nabi Adam berdoa. Doanya doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika selesai berdoa, Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon kepada engkau berkat nama Muhammad, antaghfirali, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat nama Nabi Muhammad, ampunkan doa dosa-dosaku dalam doaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Ini nama Nabi Muhammad ditulis sampai berapa kali? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ini kenapa nama Muhammad ditulis? Ternyata Nabi Adam ketika berdoa menyebut nama Nabi Muhammad, dan ketika Nabi Adam ditanya, nama siapa yang kau sebut? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau ciptakan aku dari tanah, engkau tiupkan roh ke dalam tanah, aku pun hidup. Saat aku hidup, aku angkat kepalaku. Dan saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang-tiang aras tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di tiang-tiang di dinding masjid kita ditulis nama Muhammad. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat, saat melihat solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saat mau pulang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi itu di jendela itu nak tulisannya Muhammad, Ustaz? Iya, saya baru ini tahu itu tulisannya Muhammad. Begitulah indahnya kaligrafi. Kenapa di masjid itu ada kaligrafi? Ditulis di masjid kaligrafi supaya ketika kita mata melihat, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah. Begitulah dituliskan kaligrafi supaya mata kita saat melihat, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Yang bangun masjid tidak pernah cerita ke saya bangun masjid ini sekian miliar, tidak pernah berkata. Begitu sampai ke masjid, kita yang kagum luar biasa. Di beberapa masjid saya tausiah, dindingnya copot-copot, lantainya belum berkeramik. Masjid Raudhatul Muflihin, keramiknya memanjat sampai ke dinding. Bayangkan itu. Andai ada tukang yang pandai memasang keramik di atap, mungkin mereka keramik juga ini.
Ini menunjukkan orang Pangkep ini kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin ya Rabbal. Ya Allah, orang-orang Pangkep yang suka bersedekah, berinfak, bangun masjid, pengajian, berikanlah dia rezeki yang banyak berlimpah ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat, salatuhu. Yang pertama dihitung di hari kiamat bukan harta. Yang pertama dihitung bukan puasa. Yang pertama dihitung bukan haji. Yang pertama dihitung adalah solat, bukan somat. Solat yang pertama dihitung. Mengalir pahala sampai hari kiamat. Tapi amal-amal hidup kita ini adalah solat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum solat, dibukakan Allah pintu hatinya segera solat. Banyak juga suami yang gak solat. Sudah solat Pak Ustadz, terus kok ibu tadi bilang amin? Supaya istiqomah. Saya tidak perlu mengajak jamaah untuk solat ke Masjid Raudhatul Muflihin. Kepada seluruh jamaah, datang solat ke Raudhatul Muflihin, gak perlu saya ajak. Kenapa? Beginilah melimpah ruahnya jamaah. Gak tahu besok subuh gimana. Mudah-mudahan kita istiqomah semua insyaallah. Amin. Itu Ustaz Somad itu ceramahnya tentang solat. Solat. Tadi waktu kami ngumpul asar di sini, dia kok nggak ada. Saya tidur di rumah Pak Haji. Kenapa Ustaz tidur? Ustaz ceramah nyuruh orang solat. Karena saya sudah jamak takdim di Masjid Pondok Pesantren Dr. Abdul Hakim Jurumiyah. Beliau adalah senior kakak kelas saya. Kami sholat tadi di sana. Untuk apa Ustaz jelaskan di sini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustaz Abdul Somad ini jangan-jangan dia menuduh kami tukang fitnah. Bukan menuduh fitnah. Maklum, ini kan akan diupload, nanti ditampilkan gambar foto. Tadi waktu kalian sholat asar, ada Ustaz Somad itu sholat di Raudhatul Muflihin. Enggak ada sholat. Itu ngomong aja sholat. Dia sendiri enggak sholat. Ibu bapak akan menjawab, Ustaz Somad sudah sholat. Di mana? Enggak tahu. Di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di pondok pesantren itulah yang akan memakmurkan sholat berjamaah, jadi khotibnya, jadi imamnya insyaallah. Amin. Saya sholat, masjidnya pinggir jalan, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Dalam Al-Quran itu bukan ja semuanya. Ada za, ada za, ada Allah, ada ja. Ini kenapa Imam Ijazah ini kok bisa maju? Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Loh, yang tinggal di sini mana? Itulah Imam Ijazah. Itu tidak akan terjadi di Pangkep. Kenapa? Tadi di pondok pesantren santri-santri baca kitab juara 5 besar se-Indonesia. Allahu Akbar. Dan tadi Ustaz Abdul Somad sebelum sampai ke Masjid Raudhatul Muflihin turun dari rumah kepada Al-Mukarram Ustaz Somad dipersilakan untuk menandatangani prasasti dengan tinta emas. Saya tengok rumah tahfiz Quran Raudhatul Muflihin, saya tanda tangan. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membangun masjid. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membebaskan tanah wakaf. Ustaz Abdul Somad tidak ikut mendirikan rumah tahfiz Quran. Tapi pas giliran tanda tangan Abdul Somad.
Peresmian masjid, Abdul Somad. Peresmian rumah Quran, Abdul Somad. Semua acara seremonial diserahkan kepada Abdul Somad. Ustadz kalau disuruh meresmikan masjid, pesantren, rumah tahfiz Quran, bangga atau gimana perasaannya? Cemas. Apa yang Ustadz cemaskan? Yang saya cemaskan nanti malaikat memanggil saya. Kepada Abdul Somad, silakan masuk ke dalam surga secara seremonial. Doakan supaya Abdul Somad berkat anak-anak tahfiz Quran Raudhatul Muflihin betul-betul masuk surga selamanya, kekal abadi insyaallah. Saya tidak khawatir Masjid Raudhatul Muflihin kekurangan imam. Kenapa? Sudah dipersiapkan SDM-nya. Mereka tamat dari Raudhatul Muflihin, hafal Quran, berangkat ke Mesir, belajar di Al-Azhar 4 tahun. Yang nanggung biayanya siapa? Kita doakan Pak Bupati supaya jabatannya bisa menolong. Tunggu sebentar. Supaya dengan tanda tangannya memberikan beasiswa, anak-anak belajar di Al-Azhar, pulang lagi mengembangkan syiar dakwah agama Islam insyaallah. Amin. Ustadz Somad, kalau bisa jangan ceramah suara menggelegar. Ustadz Somad pergi ke Kalimantan Utara, pulang lagi pergi ke Sulawesi Selatan, pulang lagi pergi ke Bengkulu, pulang lagi. Ustadz jangan banyak ceramah, Ustadz istirahat. Nanti kalau Ustadz ceramah nggak berhenti, kalau Ustadz mati yang menggantikan siapa? Yang menggantikan sudah siap santri-santri Raudhatul Muflihin. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu, kalau nanti ada orang yang cemas, khawatir, Ustadz Somad itu kesana kemari, kira-kira dia makan apa ya? Makan pisang hijau. Ustadz Somad itu kesana kemari, kira-kira minumannya apa ya? Teh manis. Ustadz Somad itu kesana kemari, nanti kalau dia mati bagaimana? Jangan khawatir, anak-anak kita di rumah tahfiz Quran itulah yang akan suaranya menggelegar naik ke atas mimbar insyaallah. Amin ya rabbal. Ada tahfiz Quran, hafal Quran, hebat bahasa Arab, tapi tidak disediakan tempat mengajarnya. Ada masjidnya bagus, tapi tidak disiapkan imamnya. Ini alhamdulillah dua-duanya ada. SDM manusianya ada, bangunannya ada, komplit dan sempurna. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Muflihin ini insyaallah. Amin ya rabbal. Muflihin artinya menang. Siapa orang yang menang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah dia orang yang beruntung. Orang beruntung orang yang rumahnya besar, orang yang beruntung orang yang mobilnya mahal, orang yang beruntung orang yang cincinnya banyak. Bukan karena rumah besar tinggal, mobil mahal tinggal, cincin gelang tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat adalah Masjid Raudhatul Muflihin. Ibu, kalau saya tanya jangan tersinggung ya Bu. Boleh saya nanya Bu? Kira-kira kalau ibu meninggal, gelang emasnya dibawa atau tinggal? Cincinnya dibawa atau tinggal? Untuk siapa? Ibu nggak usah jawab, karena mereka sudah senyum menerimanya. Jangan undang lagi Ustaz Abdul Somad ke Pangkep. Ini Ustaz Abdul Somad ini Ustaz adu domba provokator, merusak hubungan antara suami istri. Saya tidak bermaksud merusak hubungan cinta kalian, Besti. Maksud saya, silakan punya cincin. Saya pun punya cincin juga. Silakan punya gelang. Saya pun punya jam tangan juga. Silakan punya jilbab yang bagus. Saya pun topi saya bagus semua. Mereknya Casio. Dikasih orang Sulawesi Selatan.
Tapi jangan lupa, itu semua akan tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, mobil kredit, panci kredit. Yang kekal abadi beda dengan orang pangkep. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang pangkep meninggalkan masjid Raudhatul Muflihin. Ustaz Somad dari tadi yang disebut Raudhatul Muflihin, memang kita di Raudhatul Muflihin, motivasi. Tapi kami kan udah bangun masjid Pak Ustaz. Memang orang Raudhatul Muflihin sudah bagus masjidnya. Tapi saudara-saudara kita yang lain, rumah bagus-bagus, masjid seperti sarang merpati. Rumah bagus-bagus, masjid seperti kandang ayam. Ini yang mau saya kasih tahu. Ini tolong tim ambil gambar masjid ini, ambil gambar lampunya, ambil gambar kaligrafinya, ambil gambar masjid ini dari luar, ambil gambar mimbarnya. Kita akan posting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Kita ini tidak ada riak, tidak ada maksud apa-apa. Untuk syiar dakwah saudaraku yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Bengkulu, di Maluku, di Papua, silakan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, mampir ke Pangkep, singgah di Masjid Raudhatul Muflihin, tanya berapa biaya masjid ini, supaya kalian tahu nanti apa yang akan kalian tinggalkan kalau sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaki berjalan jangan dijinjit. Kalau dijinjit nanti berbekas. Sudah lama Abdul Somad ke masjid-masjid, baru di Raudhatul Muflihin ada di dalamnya kulkas. Betul, kulkas. Hah? Kulkas. Di mana-mana masjid itu selalunya kotak besar di depan pintu, kotak sedekah. Tapi di Raudhatul Muflihin kulkas. Apa maksudnya ini? Ini mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti ada orang masuk ke masjid Raudhatul Muflihin melihat kulkas, lalu dia foto di samping kulkas. Ini salah satu contoh bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada masjid pakai kulkas. Datang seorang sahabat namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, silakan bersedekah. Apa sedekah yang paling afdal? Memberikan air minum. Hebatnya masjid Raudhatul Muflihin, jamaah disediakan kulkas. Tolong jangan dibawa pulang. 24 jam. 24 jam masjid terbuka. Kalau bahasa Bugis Makassarnya 24 hours. Kadang masjid banyak, kalau sudah malam tertutup, tapi masjid dibuka. Ini menunjukkan bahwa Pangkep ini aman untuk investasi. Silakan datang. Masjidnya emas, masjidnya bagus, tapi aman. Nggak tahu berapa security-nya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah masjid yang ideal. Masjid yang ideal, ada AC-nya, ada layarnya, sound systemnya bagus, ada kulkasnya, ada lemari mukenanya di ujung. Ini penting, karena musafir banyak yang lupa bawa telekung, bawa mukena, maka sediakan mukena. Diajak jamaah. Ustaz Abdul Somad, ya, besok kami jemput jam 4 subuh dari rumah Ustaz. Untuk apa? Kita ngumpulkan uang, kita kirim ke Palestina. Oke, I'm ready. Saya pun siap jam 4. Jalan kita, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Jalan jam 4 dari Pekanbaru. Begitu sampai jam 5 di Riau, azan subuh jam 5. Begitu sampai jam 5 terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak supir, mampir kita. Azan sudah terdengar. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone.
Oke, coba perhatikan di pinggir jalan, kalau ada masjid kita mampir. Ya, siap. Terus, ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Iya, mampir, kita sholat subuh. Begitu mampir di jalan, masjid digembok, nggak ada yang sholat subuh. Maka tadi saya senang sekali mendengar kabar Masjid Raudhatul Muflihin dibuka 24 jam. Siapapun yang mampir sholat subuh singgah. Karena pengalaman saya, mampir masjid tutup. Oke, kalau gitu kita cari masjid yang kedua. 15 menit setelah itu mampir di masjid kedua, tertutup lagi. Saya bilang, mestinya mereka tulis di atas, masjid khusus Jumat saja. Kalau sampai di masjid itu tidak ada orang azan, kosong dari sholat berjamaah satu waktu, maka satu kampung itu istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung kesetanan, diganggu setan semuanya. Jangan sampai masjid kosong satu waktu saja, zuhur saja, asar saja, subuh saja, kosong, tidak harus sholat berjamaah. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Allah menjaga Kabupaten Pangkep, menjaga Sulawesi Selatan, insya Allah. Dengan banyaknya yang membangun masjid, masjid dimakmurkan, nyaman orang sholat, karpetnya, sound systemnya. Apa pesan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, Ustadz Samad, kata Pak JK, 80% yang berperan di masjid itu adalah sound system, mikrofon. Imam pakai sound system, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khatib pakai sound system. Jamaah sekalian, azan pakai sound system, iqamat pakai sound system, maulid pakai sound system, tausiah pakai sound system, baca Quran pakai mikrofon. Alhamdulillah mikrofonnya sudah bagus-bagus. Yang di belakang suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Wajah Ustadz yang nggak jelas, yang nggak jelas bisa dilihat di layar. Masya Allah, bagus juga saya di layar tuh ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi. Amr bin As pertama kali sampai di Mesir membangun Masjid Amr bin As, masjid paling tua di Mesir. Panjang umur, sehat badan, nanti kita akan umroh akbar ke Makkah dan kita akan mampir di Mesir, sholat di masjid pertama di Mesir insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, raja-raja bangun masjid, sultan-sultan bangun masjid, jenderal bintang 4, Jenderal Muhammad Yusuf di akhir hayatnya pulang ke Makassar membangun masjid. Tentara bangun masjid, polisi bangun masjid. Presiden Soekarno meninggal, sebelum meninggal sempat bangun masjid, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto bangun masjid, Masjid Muslim Pancasila. Bupati, camat, gubernur, wali kota sebelum meninggal bangun masjid, mengalir pahala. Jabatan tak lama, apalagi kalau ditangkap KPK. Tapi masjid insya Allah mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Orangnya boleh mati, pahala mengalir sampai akhirat nanti. Tulis begitu di depan masjid kita. Orangnya boleh mati, pahala tetap mengalir sampai akhirat nanti. Uang bisa dicari, bini mati jangan kawin lagi. Setuju Bu? Setuju. Hati-hati Bapak. Tapi kalau dilihat dari wajah bapak-bapak ini Bu, mereka ini orangnya setia-setia semua. Kalau ibu punya suami setia seperti begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Mudah-mudahan
ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, ibunya istri solihah, bapaknya rumah tangga, kepala rumah tangga yang baik, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah menjadi harapan. Dia suruh bangun masjid, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Dia suruh sholat berjamaah, saya sakit kaki Pak Ustadz. Dia suruh beli karpet, di rumah saya cuma tikar Pak Ustadz. Dia suruh beli kulkas, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, Allah Maha Adil. Yang punya uang bangun masjid, nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Yang tidak bisa sholat ke masjid, hanya bisa duduk di rumah. Ada amalan yang luar biasa, tidak pakai uang, tidak jalan kaki, tutup mata, hanya menggerakkan lidah. Amal itu bernama zikir. Berzikir aja di rumah. Saya nggak bisa sholat Pak Ustadz, zikir. Masa nggak bisa sholat duduk di kursi? Nggak bisa duduk di kursi Pak Ustadz, baring, arah ke kiblat, kepala di sini, miring ke kiblat. Saya nggak bisa miring Pak Ustadz, sakit, telentang, pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa lagi Pak Ustadz, kami sholatkan. Bagi yang bisa amal uang, bangun masjid, belikan kulkas, belikan AC. Gak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Gak sanggup datang sholat ke masjid, jangan berkecil hati. Ada amalan yang luar biasa. Ya Rasulullah, apa amal kami? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir yang kita baca tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. 5. Dalam satu zikir ada 5. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, saya nggak suka zikir yang pakai lagu-lagu, lantun-lantun. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Saya nggak suka zikir yang pakai suara kuat-kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tapi yang zikir kuat juga punya dalil. Apa zikir kuat itu dalilnya? Ketika selesai sholat, mereka datang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, hai Abdullah bin Abbas, ya kamu hidup di zaman Nabi? Saya hidup sezaman dengan Nabi. Nabi kalau selesai sholat, zikirnya kuat atau pelan? Saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir. Waktu itu saya di luar masjid. Di luar masjid Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Bagaimana kira-kira suara yang sampai keluar masjid tanpa mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pelan atau kuat? Kuat. Jadi jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Yang zikir kuat ada dalilnya, yang zikir pelan ada dalilnya. Yang salah itu adalah saudara kita berzikir pelan lalu kita kuat ke telinganya. Itu yang enggak betul. Masa kita zikir kita la ilaha illallah. Saya cuman mau ngasih tahu, Masjid Raudhatul Muflihin kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan? Kuat. Maka zikirkan kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tolong zikirnya jangan cepat-cepat, karena sekarang banyak orang selesai sholat paling subhanallah, 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 subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan,
berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman. Kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal dari semuanya, afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tasbih saya kok hilang? Rupanya tasbih di baju yang lama tadi tinggal. Ada disimpan di dalam kantong, ada tasbih biasanya. La ilaha illallah. Tolong biasakan berzikir pakai tasbih supaya tahu hitungannya berapa. Mohon maaf, ini masker tidak boleh tinggal. Kemana-mana saya mesti pakai masker. Apalagi di airport. Kalau tidak nanti diajak perempuan cantik berfoto. Dulu waktu muda nggak ada yang ngajak foto. Sekarang sudah tua. Ini namanya viral terlambat. Berzikir usahakan 100. Banyak orang berzikir baru 10 sudah berhenti. Kalau tidak bisa ramai-ramai di rumah, bangun malam istighfar 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang banyak orang pergi umroh, pergi ke toko tasbih, tasbih kayu enggak jadi, tasbih batu enggak jadi, tasbih permata enggak jadi. Memilih tasbih 1 jam, bertasbih 2 menit. Beli tasbih 100, pulang ke kampung, bagi ke kawan, bagi ke tetangga, bagi ke teman, bagi ke saudara. Begitu selesai, tinggal 1 disangkutkan di mobil. Mobilnya yang bertasbih. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobil masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Kalau mau ngasih oleh-oleh, mau ngasih kenang-kenangan, kasihkanlah tasbih. Ketika dia bertasbih, pahalanya mengalir juga ke kita semua insyaallah. Maka bagi yang berkecil hati, nggak enak Ustaz Somad tadi ceramah, ceritanya bangun masjid, saya nggak punya uang, ceritanya beli karpet, saya nggak punya duit, ceritanya beli kulkas, saya di rumah nggak ada kulkas. Jangan bersedih hati. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Saya tidak pernah mau menyinggung saudara saya. Saya dari awal, yang banyak uang dengan uangnya, yang ada kekuasaan dengan kekuasaannya. Kita doakan Pak Bupati membangun masjid megah setiap kecamatan insyaallah. Dengan tanda tangan APBD bangun masjid, APBD bangun masjid, Basnas Badan Amil Zakat Nasional bangun masjid. Mana bisa bangun masjid dari uang zakat Pak Ustadz? Bisa, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dari mazhab Syafi'i, karena kata beliau asnaf fisabilillah, masuk di dalamnya masjid. Tapi jangan gara-gara dipakai bangun masjid lalu fakir miskin tidak makan. Namamu panjang Profesor Doktor, kalau memang kau hebat coba baca. Allah lah yang membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakanlah. Semoga semua yang sudah berbuat baik ini dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira agama Islam itu menganjurkan umatnya miskin atau kaya? Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam itu miskin-miskin, bajunya compang-camping, koyak-koyak, itu bukan umat Islam. Itu adalah ajaran dari Belanda
yang pura-pura masuk Islam, namanya Snok Horgronyi. Masya Allah, luar biasa. Di tempat lain anak kecil saya datang, disuruh orang tuanya salaman, salam Ustaz Somad, salam Ustaz Somad, nangis. Dipangkep, anak kecil berani. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pagar besi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Itu anak kecil yang bersalaman dengan Ustadz Somad tadi, setelah besar nanti dia akan menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Seandainya na'udzubillah dia berbuat kesilapan, orang langsung akan ngomong ke dia, kamu jangan buat salah, karena kamu waktu kecil sudah salaman dengan Ustadz Abdul Somad. Tadi gambar itu dipoto. Waktu beliau maju ke depan, saya tahu kenapa dia pelan-pelan, biar supaya cepat menyala kamera. Waktu dipoto bersalaman dengan Ustaz Somad, diambil gambar, dan nanti sampai di rumah fotonya sudah dicetak sebesar pintu dan dipajang di ruang tamu. Setiap kali tamu yang melihat, mereka akan mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad, panjangkan umurnya, matikan dia husnul khatimah. Dan setiap tamu yang melihat foto anak kita, mereka akan berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, dan menjadi anak-anak yang kaya raya, rezekinya berlimpah insyaallah. Kalau orang Islam ini kaya, uangnya banyak, Qarun juga duitnya banyak, orang kafir juga duitnya banyak, koruptor juga duitnya banyak. Apa bedanya? Orang Islam duitnya banyak, kalau sudah duit banyak dipakai bangun masjid. Alhamdulillah. Kepada saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, datanglah kalian ke Pangkep. Lihat Masjid Raudhatul Muflihin, tempat Ustadz Somad ceramah dulu. Silakan kalian datang ke Pangkep, di pinggir jalan raya, mampir ke Masjid Raudhatul Muflihin. Lihat dalam, lampunya saja luar biasa, cuman nggak menyala aja karena memang siang. Jangan hidupkan lampu, mubazir listriknya. Ini lampu di depannya, sepertinya kalau tidak dari Turki, dari Mesir ini. Belum lagi kaligrafi di depannya. Mimbarnya, saya sangka tadi tangga eskalator, naik ke atas. Tadi saya ditanya, Ustadz Abdul Somad mau naik ke atas atau di bawah? Saya bilang di bawah saja. Kenapa saya di bawah? Karena kalau saya ke atas, semua jamaah akan mendongak. Saya mau lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita dekat sekarang, mudah-mudahan kita juga dekat dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang pertama, kalau mau mengalir pahalanya, walaupun kita mati, walaupun sudah meninggal, masuk ke liang lahat, tetap dapat pahala sampai hari kiamat, adalah membangun masjid. Ustadz Abdul Somad kalau punya banyak uang, apa yang ingin Ustadz lakukan? Sekolah, sekolah enggak lagi. Titel tidak lagi. Tinggal satu yang belum dapat, almarhum. Lalu apa yang ingin Ustadz lakukan? Ibu juga begitu. Kalau ditanya orang, ibu punya jilbab, baju 3 lemari, meninggal dunia, habis, dibuang orang. Tidak mau anak-anak pakai. Apa kata dia? Dibuka lemari, jadul, ketinggalan zaman. Tapi yang kekal abadi, jangan beli baju banyak-banyak, jangan beli duit buang-buang percuma yang tidak ada manfaatnya. Tabung, simpan, berikan ke masjid. Kalau ada orang bangun masjid, kita support, kita bantu. Bagaimana? Setuju? Siap? Betul? Jujur? Tulus? Jangan ada dusta di antara kita. Kita di dalam masjid, maka insya Allah inilah amal jariah kita semuanya insya Allah. Nah,
Saya tidak kaya Ustaz Somad, tidak punya uang banyak, bisa membangun masjid Raudhatul Muflihin. Kalau tidak bisa bangun masjid, makmurkan masjid dengan sholat, bukan somat. Sholat berjamaah di masjid. Tidak ada halangan bagi masyarakat untuk mampir datang sholat ke Raudhatul Muflihin. Raudhah artinya taman. Ma baina baiti, antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku. Di sini mimbar Nabi, di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat rumah Nabi. Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan inilah taman surga yang ada di Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan kita bisa selalu singgah ke taman surga ini insyaallah. Lalu kemudian sholat berjamaah ke masjid. Kamu kenapa tidak mau sholat berjamaah? Sholat berjamaah di sana Pak Ustadz, saya nggak mau karena lantainya belum disemen. Saya pernah sholat dengan rombongan wali kota. Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, kening berpasir. Lantainya masih semen kasar. Sengaja bupati wali kota diundang untuk menyelesaikan bangunan. Ada grup nasyid, lagunya ya dana ya dana. Saking groginya sampai lupa menyapa Pak Bupati. Mudah-mudahan Bapak beserta para pejabat-pejabat di Kabupaten Pangkep diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Saya heran juga. Tadi pertama masuk saya terasa panas. Tiba-tiba berkat doa jamaah kok terasa sejuk. Rupanya kipas angin di belakang. AC langsung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada alasan orang Kabupaten Pangkep, desa kita tidak datang sholat berjamaah. Masjid sudah bagus. Lantainya, Masya Allah, nggak tahu nih lantainya apa. Karpetnya tebal sekali. Saya pernah ceramah, karpetnya tebal. Waktu saya berdiri, hilang jari saya, tenggelam. Tapi sebelum acara, panitia berbisik ke telinga, Ustadz, tolong penggalangan dana, karpet masih hutang. Tapi masjid Raudhatul Muflihin tidak ada bisikan-bisikan. Masjidnya sudah bagus, lantai karpetnya sudah bagus, kaligrafinya sudah mantap. Ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masjid dilarang menulis kaligrafi Muhammad di samping. Di depan ini ditulis Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Allahu Akbar, Asmaul Husna. Ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis nama Muhammad bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti macam-macam orang datang mampir. Yang datang mau ke Makassar, yang pergi ke Pangkep, di jalan raya mampir. Bangun masjid enggak ikut, beli karpet enggak ikut, beli lampu tidak ikut, menyelesaikan masjid tidak ikut. Yang pandai cuman mengkritik. Apa ini ada tulisan Muhammad di samping? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Adam bertobat gara-gara makan buah kuldi, Nabi Adam berdoa. Doanya doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika selesai berdoa, Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon kepada engkau berkat nama Muhammad, antaghfirali, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat nama Nabi Muhammad, ampunkan doa dosa-dosaku dalam doaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam,
Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Ini nama Nabi Muhammad ditulis sampai berapa kali? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ini kenapa nama Muhammad ditulis? Ternyata Nabi Adam ketika berdoa menyebut nama Nabi Muhammad, dan ketika Nabi Adam ditanya, nama siapa yang kau sebut? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau ciptakan aku dari tanah, engkau tiupkan roh ke dalam tanah, aku pun hidup. Saat aku hidup, aku angkat kepalaku, dan saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang-tiang aras tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di tiang-tiang di dinding masjid kita ditulis nama Muhammad. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat, saat melihat solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saat mau pulang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi itu di jendela itu tulisannya Muhammad, Ustaz. Iya, saya baru ini tahu itu tulisannya Muhammad. Begitulah indahnya kaligrafi. Kenapa di masjid itu ada kaligrafi? Ditulis di masjid kaligrafi supaya ketika kita mata melihat, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Begitulah dituliskan kaligrafi supaya mata kita saat melihat, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Yang bangun masjid tidak pernah cerita ke saya bangun masjid ini sekian miliar. Tidak pernah berkata. Begitu sampai ke masjid, kita yang kagum luar biasa. Di beberapa masjid saya tausiah, dindingnya copot-copot, lantainya belum berkeramik. Masjid Raudhatul Muflihin, keramiknya memanjat sampai ke dinding. Bayangkan itu. Andai ada tukang yang pandai memasang keramik di atap, mungkin mereka keramik juga ini. Ini menunjukkan orang Pangkep ini kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang-orang Pangkep yang suka bersedekah, berinfak, bangun masjid, pengajian, berikanlah dia rezeki yang banyak berlimpah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat, salatuhu. Yang pertama dihitung di hari kiamat bukan harta. Yang pertama dihitung bukan puasa. Yang pertama dihitung bukan haji. Yang pertama dihitung adalah solat, bukan somat. Solat yang pertama dihitung. Mengalir pahala sampai hari kiamat. Tapi amal-amal hidup kita ini adalah solat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum solat, dibukakan Allah pintu hatinya segera solat. Banyak juga suami yang gak solat. Sudah solat Pak Ustadz, terus kok ibu tadi bilang amin? Supaya istiqomah. Saya tidak perlu mengajak jamaah untuk solat ke Masjid Raudhatul Muflihin. Kepada seluruh jamaah, datang solat ke Raudhatul Muflihin, gak perlu saya ajak. Kenapa? Beginilah melimpah ruahnya jamaah. Gak tahu besok subuh gimana. Mudah-mudahan kita istiqomah semua insyaallah. Amin. Itu Ustaz Somad itu ceramahnya tentang solat. Solat. Tadi waktu kami ngumpul asar di sini, dia kok enggak ada. Saya tidur di rumah Pak Haji. Kenapa Ustaz tidur? Ustaz ceramah nyuruh orang solat. Karena saya sudah jamak takdim di Masjid Pondok Pesantren Dr. Abdul
Abdul Hakim Jurumiyah. Beliau adalah senior kakak kelas saya. Kami sholat tadi di sana. Untuk apa Ustaz jelaskan di sini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustaz Abdul Somad ini jangan-jangan dia menuduh kami tukang fitnah. Bukan menuduh fitnah. Maklum, ini kan akan diupload, nanti ditampilkan gambar foto. Tadi waktu kalian sholat asar, ada Ustaz Somad itu sholat di Raudhatul Muflihin. Enggak ada sholat. Itu ngomong aja sholat. Dia sendiri enggak sholat. Ibu bapak akan menjawab, Ustaz Somad sudah sholat. Di mana? Enggak tahu. Di pondok pesantren Mambaul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di pondok pesantren itulah yang akan memakmurkan sholat berjamaah, jadi khotibnya, jadi imamnya insyaallah. Amin. Saya sholat, masjidnya pinggir jalan, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Dalam Al-Quran itu bukan ja semuanya. Ada za, ada za, ada Allah, ada ja. Ini kenapa Imam Ijazah ini kok bisa maju? Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Loh, yang tinggal di sini mana? Itulah Imam Ijazah. Itu tidak akan terjadi di Pangkep. Kenapa? Tadi di pondok pesantren santri-santri baca kitab juara 5 besar se-Indonesia. Allahu Akbar. Dan tadi Ustaz Abdul Somad sebelum sampai ke Masjid Raudhatul Muflihin turun dari rumah kepada Al-Mukarram Ustaz Somad dipersilakan untuk menandatangani prasasti dengan tinta emas. Saya tengok rumah tahfiz Quran Raudhatul Muflihin, saya tanda tangan. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membangun masjid. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membebaskan tanah wakaf. Ustaz Abdul Somad tidak ikut mendirikan rumah tahfiz Quran. Tapi pas giliran tanda tangan Abdul Somad. Peresmian masjid Abdul Somad. Peresmian rumah Quran Abdul Somad. Semua acara seremonial diserahkan kepada Abdul Somad. Ustadz kalau disuruh meresmikan masjid, pesantren, rumah tahfiz Quran, bangga atau gimana perasaannya? Cemas. Apa yang Ustadz cemaskan? Yang saya cemaskan nanti malaikat memanggil saya. Kepada Abdul Somad, silakan masuk ke dalam surga secara seremonial. Doakan supaya Abdul Somad berkat anak-anak tahfiz Quran Raudhatul Muflihin betul-betul masuk surga selamanya, kekal abadi insyaallah. Saya tidak khawatir Masjid Raudhatul Muflihin kekurangan imam. Kenapa? Sudah dipersiapkan SDM-nya. Mereka tamat dari Raudhatul Muflihin, hafal Quran, berangkat ke Mesir, belajar di Al-Azhar 4 tahun. Yang nanggung biayanya siapa? Kita doakan Pak Bupati supaya jabatannya bisa menolong. Tunggu sebentar. Supaya dengan tanda tangannya memberikan beasiswa, anak-anak belajar di Al-Azhar, pulang lagi mengembangkan syiar dakwah agama Islam insyaallah. Amin. Ustaz Somad, kalau bisa jangan ceramah suara menggelegar. Ustaz Somad pergi ke Kalimantan Utara, pulang lagi pergi ke Sulawesi Selatan, pulang lagi pergi ke Bengkulu, pulang lagi. Ustaz jangan banyak ceramah, Ustaz istirahat. Nanti kalau Ustaz ceramah nggak berhenti, kalau Ustaz mati yang menggantikan siapa? Yang menggantikan sudah siap santri-santri Raudhatul Muflihin. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu, kalau nanti ada orang yang cemas khawatir,
Ustaz Somad itu kesana kemari, kesana kemari. Kira-kira dia makan apa ya? Makan pisang hijau. Ustaz Somad itu kesana kemari, kesana kemari. Kira-kira minumannya apa ya? Teh manis. Ustaz Somad itu kesana kemari, kesana kemari. Nanti kalau dia mati bagaimana? Jangan khawatir, anak-anak kita di rumah tahfiz Quran, itulah yang akan suaranya menggelegar naik ke atas mimbar insyaallah. Amin ya rabbal. Ada tahfiz Quran, hafal Quran, hebat bahasa Arab, tapi tidak disediakan tempat mengajarnya. Ada masjidnya bagus, tapi tidak disiapkan imamnya. Ini alhamdulillah dua-duanya ada. SDM manusianya ada, bangunannya ada, komplit dan sempurna. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar masjid Raudhatul Muflihin ini insyaallah. Amin ya rabbal. Muflihin artinya menang. Siapa orang yang menang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah dia orang yang beruntung. Orang beruntung orang yang rumahnya besar, orang yang beruntung orang yang mobilnya mahal, orang yang beruntung orang yang cincinnya banyak. Bukan karena rumah besar tinggal, mobil mahal tinggal, cincin gelang tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat adalah Masjid Raudhatul Muflihin. Ibu, kalau saya tanya jangan tersinggung ya Bu. Boleh saya nanya Bu? Kira-kira kalau ibu meninggal, gelang emasnya dibawa atau tinggal? Cincinnya dibawa atau tinggal? Untuk siapa? Ibu nggak usah jawab, karena mereka sudah senyum menerimanya. Jangan undang lagi Ustaz Abdul Somad ke Pangkep. Ini Ustaz Abdul Somad ini Ustaz adu domba provokator, merusak hubungan antara suami istri. Saya tidak bermaksud merusak hubungan cinta kalian, Besti. Maksud saya, silakan punya cincin. Saya pun punya cincin juga. Silakan punya gelang. Saya pun punya jam tangan juga. Silakan punya jilbab yang bagus. Saya pun topi saya bagus semua. Mereknya Casio. Dikasih orang Sulawesi Selatan. Tapi jangan lupa, itu semua akan tinggal. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, mobil kredit, panci kredit. Yang kekal abadi beda dengan orang Pangkep. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Orang Pangkep meninggalkan Masjid Raudhatul Muflihin. Ustaz Somad dari tadi yang disebut Raudhatul Muflihin, memang kita di Raudhatul Muflihin. Motivasi. Tapi kami kan udah bangun masjid Pak Ustaz. Memang orang Raudhatul Muflihin sudah bagus masjidnya. Tapi saudara-saudara kita yang lain, rumah bagus-bagus, masjid seperti sarang merpati. Rumah bagus-bagus, masjid seperti kandang ayam. Ini yang mau saya kasih tahu. Ini tolong tim ambil gambar masjid ini, ambil gambar lampunya, ambil gambar kaligrafinya, ambil gambar masjid ini dari luar, ambil gambar mimbarnya. Kita akan posting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Kita ini tidak ada riak, tidak ada maksud apa-apa. Untuk syiar dakwah saudaraku yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Bengkulu, di Maluku, di Papua. Silakan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, mampir ke Pangkep, singgah di Masjid Raudhatul Muflihin. Tanya berapa biaya masjid ini, supaya kalian tahu nanti apa yang akan kalian tinggalkan kalau sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaki berjalan jangan dijinjit. Kalau dijinjit nanti berbekas.
Sudah lama Abdul Somad ke masjid-masjid, baru di Raudhatul Muflihin ada di dalamnya kulkas. Betul, kulkas. Hah? Kulkas. Di mana-mana masjid itu selalunya kotak besar di depan pintu, kotak sedekah. Tapi di Raudhatul Muflihin kulkas. Apa maksudnya ini? Ini mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti ada orang masuk ke masjid Raudhatul Muflihin melihat kulkas, lalu dia foto di samping kulkas. Ini salah satu contoh bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada masjid pakai kulkas. Datang seorang sahabat namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, silakan bersedekah. Apa sedekah yang paling afdal? Memberikan air minum. Hebatnya masjid Raudhatul Muflihin, jamaah disediakan kulkas. Tolong jangan dibawa pulang. 24 jam. 24 jam masjid terbuka. Kalau bahasa Bugis Makassarnya 24 hours. Kadang masjid banyak, kalau sudah malam tertutup, tapi masjid dibuka. Ini menunjukkan bahwa Pangkep ini aman untuk investasi. Silakan datang. Masjidnya emas, masjidnya bagus, tapi aman. Nggak tahu berapa security-nya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah masjid yang ideal. Masjid yang ideal ada AC-nya, ada layarnya, sound systemnya bagus, ada kulkasnya, ada lemari mukenanya di ujung. Ini penting karena musafir banyak yang lupa bawa telekung, bawa mukena, maka sediakan mukena, diajak jamaah. Ustaz Abdul Somad, ya, besok kami jemput jam 4 subuh dari rumah Ustaz. Untuk apa? Kita ngumpulkan uang, kita kirim ke Palestina. Oke, I'm ready. Saya pun siap jam 4. Jalan kita, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Jalan jam 4 dari Pekanbaru. Begitu sampai jam 5 di Riau, azan subuh jam 5. Begitu sampai jam 5 terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak supir, mampir kita. Azan sudah terdengar. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Oke, coba perhatikan di pinggir jalan. Kalau ada masjid kita mampir. Ya, siap. Terus, ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Iya, mampir, kita sholat subuh. Begitu mampir di jalan, masjid digembok, nggak ada yang sholat subuh. Maka tadi saya senang sekali mendengar kabar Masjid Raudhatul Muflihin dibuka 24 jam. Siapapun yang mampir sholat subuh singgah. Karena pengalaman saya, mampir masjid tutup. Oke, kalau gitu kita cari masjid yang kedua. 15 menit setelah itu mampir di masjid kedua, tertutup lagi. Saya bilang, mestinya mereka tulis di atas, masjid khusus Jumat saja. Kalau sampai di masjid itu tidak ada orang azan, kosong dari sholat berjamaah satu waktu, maka satu kampung itu istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung kesetanan, diganggu setan semuanya. Jangan sampai masjid kosong satu waktu saja, zuhur saja, asar saja, subuh saja, kosong tidak ada sholat berjamaah. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Allah menjaga Kabupaten Pangkep, menjaga Sulawesi Selatan, insya Allah. Dengan banyaknya yang membangun masjid, masjid dimakmurkan, nyaman orang sholat, karpetnya, sound systemnya. Apa pesan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, Ustadz Samad, kata Pak JK, 80% yang berperan di masjid itu adalah sound system, mikrofon. Imam pakai sound system,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khatib pakai sound system. Jemaah sekalian, azan pakai sound system. Iqamat pakai sound system. Maulid pakai sound system. Tausiah pakai sound system. Baca Quran pakai mikrofon. Alhamdulillah mikrofonnya sudah bagus-bagus. Yang di belakang suara saya jelas. Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Wajah Ustadz yang nggak jelas. Yang nggak jelas bisa dilihat di layar. Masya Allah, bagus juga saya di layar itu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi. Amr bin As pertama kali sampai di Mesir membangun Masjid Amr bin As, masjid paling tua di Mesir. Panjang umur, sehat badan, nanti kita akan umroh akbar ke Makkah dan kita akan mampir di Mesir, sholat di masjid pertama di Mesir insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, raja-raja bangun masjid, sultan-sultan bangun masjid, jenderal bintang 4, Jenderal Muhammad Yusuf di akhir hayatnya pulang ke Makassar membangun masjid. Tentara bangun masjid, polisi bangun masjid. Presiden Soekarno meninggal, sebelum meninggal sempat bangun masjid, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto bangun masjid, Masjid Muslim Pancasila. Bupati, camat, gubernur, wali kota sebelum meninggal bangun masjid, mengalir pahala. Jabatan tak lama, apalagi kalau ditangkap KPK. Tapi masjid insya Allah mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Orangnya boleh mati, pahala mengalir sampai akhirat nanti. Tulis begitu di depan masjid kita. Orangnya boleh mati, pahala tetap mengalir sampai akhirat nanti. Uang bisa dicari, bini mati jangan kawin lagi. Setuju Bu? Setuju. Hati-hati Bapak. Tapi kalau dilihat dari wajah bapak-bapak ini Bu, mereka ini orangnya setia-setia semua. Kalau ibu punya suami setia seperti begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Mudah-mudahan ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, ibunya istri solihah, bapaknya rumah tangga, kepala rumah tangga yang baik, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah menjadi harapan. Dia suruh bangun masjid, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Dia suruh sholat berjamaah, saya sakit kaki Pak Ustadz. Dia suruh beli karpet, di rumah saya cuma tikar Pak Ustadz. Dia suruh beli kulkas, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, Allah Maha Adil. Yang punya uang bangun masjid, nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Yang tidak bisa sholat ke masjid, hanya bisa duduk di rumah. Ada amalan yang luar biasa, tidak pakai uang, tidak jalan kaki, tutup mata, hanya menggerakkan lidah. Amal itu bernama zikir. Berzikir aja di rumah. Saya nggak bisa sholat Pak Ustadz, zikir. Masa nggak bisa sholat duduk di kursi? Nggak bisa duduk di kursi Pak Ustadz, baring, arah ke kiblat, kepala di sini, miring ke kiblat. Saya nggak bisa miring Pak Ustadz, sakit, telentang, pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa lagi Pak Ustadz, kami sholatkan. Bagi yang bisa amal uang, bangun masjid, belikan kulkas, belikan AC. Nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Nggak sanggup datang sholat ke masjid, jangan berkecil hati. Ada amalan yang luar biasa. Ya Rasulullah, apa amal kami? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Lidahmu dalam keadaan basah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir yang kita baca tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. 5.
Dalam satu zikir ada 5. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, saya nggak suka zikir yang pakai lagu-lagu, lantun-lantun. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Saya nggak suka zikir yang pakai suara kuat-kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tapi yang zikir kuat juga punya dalil. Apa zikir kuat itu dalilnya? Ketika selesai sholat, mereka datang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Hai Abdullah bin Abbas, ya, kamu hidup di zaman Nabi. Saya hidup sezaman dengan Nabi. Nabi kalau selesai sholat, zikirnya kuat atau pelan? Saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir. Waktu itu saya di luar masjid. Di luar masjid Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Bagaimana kira-kira suara yang sampai keluar masjid tanpa mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pelan atau kuat? Kuat. Jadi jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Yang zikir kuat ada dalilnya, yang zikir pelan ada dalilnya. Yang salah itu adalah saudara kita berzikir pelan lalu kita kuat ke telinganya. Itu yang enggak betul. Masa kita zikir kita la ilaha illallah. Saya cuman mau ngasih tahu, Masjid Raudhatul Muflihin kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan? Kuat. Maka zikirkan kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tolong zikirnya jangan cepat-cepat. Karena sekarang banyak orang selesai sholat paling. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal dari semuanya, afdalul dzikri la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tasbih saya kok hilang? Rupanya tasbih di baju yang lama tadi tinggal. Ada disimpan di dalam kantong, ada tasbih biasanya. La ilaha illallah. Tolong biasakan berzikir pakai tasbih supaya tahu hitungannya berapa. Mohon maaf, ini masker tidak boleh tinggal. Kemana-mana saya mesti pakai masker. Apalagi di airport. Kalau tidak nanti diajak perempuan cantik berfoto. Dulu waktu muda nggak ada yang ngajak foto. Sekarang sudah tua. Ini namanya viral terlambat. Berzikir usahakan 100. Banyak orang berzikir baru 10 sudah berhenti. Kalau tidak bisa ramai-ramai di rumah, bangun malam istighfar 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salawat 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang banyak orang pergi umroh, pergi ke toko tasbih, tasbih kayu enggak jadi, tasbih batu enggak jadi, tasbih permata enggak jadi. Memilih tasbih 1 jam, bertasbih 2 menit. Beli tasbih 100, pulang ke kampung
bagi ke kawan, bagi ke tetangga, bagi ke teman, bagi ke saudara. Begitu selesai, tinggal satu disangkutkan di mobil. Mobilnya yang bertasbih. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobil masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Kalau mau ngasih oleh-oleh, mau ngasih kenang-kenangan, kasihkanlah tasbih. Ketika dia bertasbih, pahalanya mengalir juga ke kita semua insyaallah. Maka bagi yang berkecil hati, nggak enak Ustaz Somad tadi ceramah, ceritanya bangun masjid, saya nggak punya uang, ceritanya beli karpet, saya nggak punya duit, ceritanya beli kulkas, saya di rumah nggak ada kulkas. Jangan bersedih hati. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Saya tidak pernah mau menyinggung saudara saya. Saya dari awal, yang banyak uang dengan uangnya, yang ada kekuasaan dengan kekuasaannya. Kita doakan Pak Bupati membangun masjid megah setiap kecamatan insyaallah. Dengan tanda tangan APBD bangun masjid, APBD bangun masjid, Basnas Badan Amil Zakat Nasional bangun masjid. Mana bisa bangun masjid dari uang zakat Pak Ustadz? Bisa. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dari mazhab Syafi'i, karena kata beliau asnaf fisabilillah, masuk di dalamnya masjid. Tapi jangan gara-gara dipakai bangun masjid lalu fakir miskin tidak makan. Loh, itu di luar kok ada pakai baju mirip baju saya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah ini jam 4, sekarang sudah jam 5. Sesuai dengan kode etik Abdul Somad ceramah di mana-mana 60 menit. Tunggu beberapa menit lagi, sedikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Jamnya sudah bagus. Beginilah penempatan jam yang bagus, supaya khotib naik ke atas mimbar, dia tahu waktunya sudah berapa menit. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat, salatuhu. Yang pertama dihitung di hari kiamat bukan harta, yang pertama dihitung bukan puasa, yang pertama dihitung bukan haji, yang pertama dihitung adalah solat, bukan somat. Solat yang pertama dihitung, mengalir pahala sampai hari kiamat. Tapi amal-amal hidup kita ini adalah solat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum solat, dibukakan Allah pintu hatinya segera solat. Banyak juga suami yang gak solat. Sudah sholat Pak Ustadz, terus kok ibu tadi bilang amin? Supaya istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membangun masjid ini mendapat, tunggu dulu sebentar. Semoga yang membangun masjid ini dapat aliran pahala sampai hari kiamat. Walaupun belum tahu doanya apa, diaminkan tidak salah. Insya Allah kita yang mengaminkan pun juga diberikan balasan yang sama insya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad sebelum meninggal bisa bangun masjid. Semua yang mengaminkan juga. Demikianlah kajian dari Ustadz Abdul Somad untuk hari ini. Nantikan kajian-kajian berikutnya hanya di channel YouTube Kita Ngaji. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.